gue jelasin beberapa tema yang ada di SpongeBob. Tema prasejarah. Di episode berjudul Ugh, lingkungan Bikini Bottom terlihat sangat liar dengan tumbuhan purba berukuran raksasa. Kita melihat Gary yang berukuran masif seperti monster, serta rumah-rumah yang masih berbentuk batu primitif. Di sini adalah tempat hidupnya Sponggar, Patar, dan Squawk. Mereka digambarkan sebagai leluhur yang sangat primitif dengan alis tebal dan bentuk tubuh yang masih kasar. Mereka belum mengenal bahasa dan hanya berkomunikasi melalui istilah seperti geraman atau teriakan khas purba. Disinilah pertama kali api muncul karena sambaran petir, dan makanan terenak muncul yaitu tobangado. Tema masa depan. Dalam episode SB129, saat Squidward bersembunyi di ruangan pembeku, ia tidak bisa keluar hingga 2000 tahun berlalu. Ia tiba di sebuah era di mana segalanya terbuat dari material logam atau krom yang mengkilap. Mulai dari bunga, tiang lampu, hingga seluruh permukaan tanah berkilau karena lapisan perak ini, suasananya sangat sepi dan terasa sangat canggih namun kaku. Di sini, kita bahkan melihat SpongeBob dari masa depan yang memiliki banyak klon. Para klon ini muncul dengan urutan alfabet dan melakukan aktivitas sehari-hari dengan gerakan yang sangat mekanis seperti robot, menunjukkan betapa anehnya evolusi di masa depan. Tema Dark Fantasy. Dalam episode Dungeons and Dragons, SpongeBob dan Patrick terlempar ke masa abad pertengahan setelah kecelakaan di turnamen jousting dan harus menjalankan misi untuk menyelamatkan Putri Pearl yang ditawan. Mereka harus berhadapan dengan ubur-ubur raksasa yang dikendalikan oleh penyihir jahat, Lord Planktonamor, yang ingin menguasai kerajaan dengan kekuatan sihir hitam. Visual di sini sangat berbeda dengan baju zirah ksatria yang berat, sampai badut kerajaan yang diperankan oleh Squidward. Tema Cowboy. Dalam episode Best of the West, visual di segmen ini berubah menjadi warna sepia dengan efek filter film lama, yang bergetar untuk memberikan kesan zaman dulu. Latar tempatnya berada di kota tua bernama Deadeye Gulch, sebuah kota gurun yang gersang dan penuh bahaya. Kita melihat karakter menggunakan pakaian ala-ala koboi lengkap dengan topi dan sepatu boot. Di sini anehnya Plankton ditakuti oleh semua orang, karena dia adalah penjahat paling kejam di kota itu. Atmosfer ini mirip layaknya film klasik tahun 1920-an, yang penuh dengan duel di tengah jalan yang berdebu. Tema gelembung. Dalam episode Bubble Town, SpongeBob mengunjungi sebuah kota rahasia di mana segalanya terbuat dari gelembung, mulai dari bangunan, jalan raya, hingga penduduknya. Realitas di sini sangat rapuh, di mana satu sentuhan benda tajam bisa melenyapkan nyawa penduduk atau menghancurkan seluruh infrastruktur kota dalam sekejap. Visualnya dipenuhi pantulan cahaya pelangi dari permukaan sabun yang tipis, memberikan kesan dunia yang indah, namun penuh ketegangan karena semuanya bisa pecah kapan saja. Tema hitam putih. Dalam episode Squid Noir, seluruh visual dalam episode ini berubah menjadi gaya film noir yang gelap dan misterius dengan kontras yang tajam. Squidward berperan sebagai detektif yang mencoba memecahkan kasus hilangnya klarinet kesayangannya di tengah kota yang diguyur hujan abadi. Penggunaan bayangan yang kontras, hujan yang dramatis, dan narasi internal yang berat memberikan suasana yang sangat berbeda dari keceriaan Bikini Bottom pada umumnya. Dan keren ya, semua karakter mulai dari Patrick, SpongeBob, dan Squidward menjadi tema kehampaan. Di episode S129, Squidward mengacak-acak mesin waktu dan tiba-tiba ia masuk ke ruangan putih polos yang disebut sebagai Nowhere. Saat Squidward berbicara, suara itu bergema dan memunculkan tulisan berkali-kali di udara, seolah-olah dimensinya merespon ucapannya. Tapi tahu nggak sih, banyak fans berteori kalau tempat ini adalah representasi dari existential dread atau ketakutan akan ketiadaan. Menariknya lagi, suara gema yang kalian dengar pas Squidward teriak di sini sengaja dibuat tanpa musik latar sama sekali untuk menciptakan efek isolasi total yang nyata. Kreator SpongeBob, Stephen Hillenburg, kabarnya terinspirasi dari konsep abstrak tentang bagaimana jadinya kalau waktu dan ruang benar-benar hilang. Jadi, bukan cuma sekadar layar putih biasa, tapi ini adalah penggambaran neraka, versi paling sepi di dunia kartun. Tema ini menjadi salah satu yang menakutkan.
Bayangkan kalian terjebak di ruangan hampa yang tidak ada siapa-siapa tanpa jalan keluar. Itulah 7 tema yang pernah muncul di dunia SpongeBob SquarePants. Manakah dimensi yang menurut kalian memiliki konsep visual paling menarik? Apakah kalian juga merasa ngeri dengan dimensi kehampaan tadi? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. I have an apple.